Di dalam kesempatan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama menundukkan kepala di dalam segala puji-pujian yang kami naikkan. Dan pada saat ini kami akan membaca Alkitab-Mu. Tolong ya Tuhan, Roh Tuhan yang kudus menyinari akan diri kami. Pikiran dan hati kami terbuka hanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar dan kami baca serta kami renungkan itu tidak lewat dengan sia-sia. Tetapi sungguh-sungguh menjadi suatu perubahan yang baru di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menapaki hari demi hari lebih dekat dengan Tuhan dan lebih bersama-sama dengan Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya saudara, saya minta izin untuk buka masker dulu sebentar ya, karena ngap. Karena mata sudah kurang bagus juga, jadi sama cucu saya diketikin dengan huruf yang besar-besar. Kita membaca bersama dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Kita mempunyai tema yaitu keluarga yang penuh rasa cukup. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawanya apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah
agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Firman, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan, berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagi mereka yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari rumah secara online, kita bersama-sama duduk yang manis untuk mendengarkan, menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Jadi kita meskipun secara online kita tidak warawiri ke sana kemari, tetapi kita duduk dengan fokus mendengarkan akan firman Tuhan. Selamat pagi saudara. Kita mengakhiri akan bulan September, yaitu bulan keluarga, pada saat ini minggu yang keempat. 4 minggu sampai saat ini kita ditempa, diharapkan untuk menjadi satu keluarga yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita harapkan, kebahagiaan di dalam hidup ini, kita capai karena Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan menyertai kita. Minggu yang pertama, kalau kita melihat kembali ke belakang, kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Minggu yang kedua, kita diajar untuk melihat kepada janji Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, meskipun di dalam kehidupan ini kita sering kali berbuat suatu kesalahan. Tetapi Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Dia akan merangkul kita juga ketika kita menyerahkan diri kepada Dia. Dan minggu yang ketiga, masih ingat? Ada yang masih ingat? Belum lama ini, masih anget minggu lalu. Minggu yang ketiga adalah kita diharapkan menjadi satu keluarga yang saling mengampuni dan saling menerima apa adanya, antara suami, istri, orang tua dengan anak, kakek nenek dengan anak-anaknya dan juga dengan cucu-cucunya dan seterusnya. Saling mengampuni dan saling menerima. Dan minggu yang keempat ini, minggu yang terakhir di bulan September, minggu yang terakhir di dalam bulan keluarga kita dikasih tema keluarga yang penuh rasa cukup. Tentu kita mendambakan keluarga kita adalah keluarga yang berbahagia. Disebutkan tadi di dalam ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar, saudara.
buat keluarga kita. Tapi ingat, yang pertama adalah ibadah, yang dalam terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya adalah berarti kesalehan hidup, yaitu tadi yang kita pelajari dari minggu pertama sampai minggu ketiga, yaitu dengan dekat dengan firman-Nya, kita berpegang kepada janji Tuhan dan kita saling mengampuni dan saling menerima. Itu adalah ibadah hidup kita, bukan saja ibadah pada hari Minggu atau hari-hari kebaktian wanita, kebaktian pria, kebaktian lain-lain, tetapi ibadah itu yang menunjukkan kehidupan kita hari lepas hari dan disertai rasa cukup. Rasa cukup di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah kepuasan. Jadi puas. Saya teringat ketika dulu suami saya mulai melayani di gereja ini, belum seperti sekarang. Tidak ada gereja juga tidak punya uang banyak. Jadi kita mendapatkan honor yang cukup. Satu waktu ada yang bertanya, senior, dia adalah pendeta dari luar negeri, dan dia bertanya, emang berapa sih honor kamu? Sekian, tahun kira-kira tahun 1988-an. Hah? Kamu bisa hidup dengan honor yang segitu dalam 1 bulan? Buktinya kan bisa hidup sampai saat sekarang. Karena dia mempunyai honor yang 10 kali lipat dari apa yang kita dapat di gereja ini. Tetapi kita sungguh sangat bersyukur gereja kita hari lepas hari menjadi gereja yang benar-benar diberkati Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatunya dapat lebih baik dan lebih enak. Tapi Rasul Paulus mengatakan dan mengajarkan serta menasehatkan kepada Timotius, ibadah, kesalehan hidup, dan rasa cukup itulah yang memberikan keuntungan yang besar. Tadi kan saya tanyakan, kita pengen kan punya keluarga yang berbahagia. Ya itu yang memberikan keuntungan. Tetapi sungguh kami merasakan di dalam pelayanan kami di tempat ini, sampai kami merayakan pernikahan kami yang ke-50 yang lalu, tidak pernah Tuhan meninggalkan. Tidak pernah Tuhan mensia-siakan kami. Kita masih bisa makan, berpakaian, dan sebagainya. Itulah yang memberikan suatu keuntungan yang besar dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasa cukup. Rasa cukup itulah yang sering kali tidak dimiliki oleh seseorang yang selalu ingin lebih. Dan merasakan bahwa cuma segini, bagaimana bisa sampai akhir bulan. Pernah saya mendengar percakapan 2 orang diakoni yang pulang setelah dia mendapatkan uang dari gereja. Yang satu mengatakan begini, dia bilang, mana cukup uang segini sampai sebulan, ini masa hari juga habis, dia bilang. Terus yang satunya bilang, kita harus mencukupkan. Ini adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan. Kita kelola dari uang yang dapat dari gereja, dari pangan, beras, dan sebagainya yang dapat dari gereja. Kita olah sehingga semuanya itu dapat mendatangkan suatu berkat di dalam kehidupan kita. Toh sampai saat sekarang kita masih hidup bukan? Kata orang itu. Saya manggut-manggut mendengarkan percakapan mereka. Sama saja seperti sekarang BLT dibagikan. Kenapa mereka ibu-ibu banyak yang berteriak di televisi mengatakan bahwa mana cukup uang BLT sekian. Terus bagaimana caranya untuk mencukupi sampai sebulan? Bagaimana kita merasa bahwa kita harus bersyukur di dalam Tuhan?
Itu. Saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Karena pasti kita menginginkan segala yang mungkin di luar jangkauan kita. Kalau Tuhan kasih sekian di dalam hidup kita, ya kita kelolalah itu dengan sebaik-baiknya. Bukan kita ingin melebihi. Saudaraku yang kekasih, Paulus dia menasihatkan kepada Timotius, karena Timotius itu adalah seorang muda. Orang muda biasanya jiwanya masih meledak-ledak, masih punya image yang tinggi dan sebagainya. Tetapi diingatkan, dinasihatkan oleh Rasul Paulus bahwa kamu nanti sebagai pemimpin jemaat, kamu harus bisa mencukupkan diri. Ada sebuah cerita dari seorang pendeta. Dia bilang dia cukup 1 bulan dengan 5 juta di dalam kehidupan, di dalam keluarganya. Dia bekerja keras dan sebagainya, lantas kemudian naik gajinya sampai 10 juta setelah berapa lama. Tapi saudara tahu, dia tetap memakai 5 juta saja di dalam kehidupannya. Lantas kita tanya, yang 5 juta lagi buat apa? Kan kamu katanya dapat 10 juta. Dia bilang, yang 5 juta lagi adalah saya akan memberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Sampai dia mendapatkan lebih-lebih lagi, dia tetap memakai dan mengelola uang yang 5 juta. Dan yang seterusnya, yang selebihnya dia memberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudara, karena dia merasa cukup dengan 5 juta itu dia 1 bulan menghidupi akan seluruh keluarganya. Sekarang kita juga lihat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang mengingatkan kepada orang-orang yang ingin menjadi kaya di dalam ayat yang ke-9. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh, ingin kaya. Apakah jikalau kita yang hidupnya secara sederhana, ya boleh dikatakan serba kekurangan, kita ingin lebih kaya, mendapatkan yang lebih banyak dari yang sekarang kita dapat, apakah itu salah? Tidak, tidak salah. Bukankah kita juga diajarkan bahwa seseorang itu harus kerja keras, mempunyai semangat, mempunyai daya juang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di dalam kehidupannya. Tapi kita lihat lagi ayat selanjutnya dari yang ingin jadi kaya terjatuh ke dalam, yang pertama adalah jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini bahayanya saudara. Kita mau jadi kaya, mau mencari uang toh-tohan, itu tidak apa-apa. Selama kita bekerja dengan baik, dengan giat, dengan jujur, dengan tekun. Tapi kita juga harus selalu ingat akan bahayanya. Karena biasanya seseorang, jikalau ya Tuhan saya susah kesono kemarinya, gak ada kendaraan, motor aja kasih, tahu-tahu dia dapat dengan kerja kerasnya dia mempunyai sebuah motor. Lantas motor kehujanan, Tuhan sekarang saya pengen punya mobil aja supaya gak kehujanan. Minta lagi, kasih sama Tuhan. Dia mendapatkan mobil yang sampai dia kesana kemari urusan kerjaannya dan sebagainya tidak kehujanan. Tetapi banyak orang yang akhirnya jatuh di dalam pencobaan karena mau 1, mau 2, mau 3 dan akhirnya dia merasakan bahwa hidupnya enak. Segala sesuatu kalau punya uang mah enak. Apa juga bisa dibeli. Tapi Rasul Paulus mengatakan, ingat
kamu bisa jatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu hampa dan seterusnya. Malahan dikatakan bahwa kamu bisa jadi binasa. Memang sih segala-galanya di dalam hidup kita ini kita membutuhkan uang. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Kita butuh uang. Segala macam yang kita mau dan kita mau beli, kita butuh uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu peringatan Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita. Karena seringkali seseorang karena dia menginginkan lebih banyak, dia dengan pakai ilmu tipu-tipu, bohong-bohong, menggencet orang lain, menyikut orang lain, asal sendiri dapat keuntungan yang besar. Itu dunia bisnis katanya, tapi bukan begitu seperti apa yang kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan, bukan seperti itu. Saudaraku, ada satu ungkapan tentang uang. Unfaithful, ketidakpercayaan membuat orang tidak percaya satu dengan yang lain. Ya itu yang tadi saya katakan, kepercayaan, curigaan dan sebagainya, saling sikut dan sebagainya. Arogan, sombong, dia tidak peduli lagi dengan sesamanya, apakah perbuatan dia itu merugikan orang lain, apakah perbuatan dia itu membuat orang lain jadi sengsara, apakah perbuatan dia itu membuat orang jadi terjatuh dan bahkan menjadi kebinasaan di dalam dirinya. Itu cuma gara-gara uang yang dia ingin dapatkan buat dirinya. And needs, kebutuhan. Juga keinginan yang bersifat konsumtif. Kadang-kadang kita tidak betul-betul ingin, perlu di dalam hidup ini kita, tapi pengen dapat, pengen punya. Sehingga ya itu sama juga, kita tidak peduli lagi. Mungkin kita tipu-tipu atau kita nyolong dan sebagainya. Gods, yaitu mendewakan uang. Berpikiran kalau punya uang yang banyak kita bahagia. Kalau apapun yang saya mau bisa saya beli, saya bahagia. Itu kita mendewakan, mengtuhankan uang di atas segala-galanya. Karena kita pikir itulah yang membuat saya bahagia. Sebodoh kehilangan iman pun saya tidak menjadi soal. Saudaraku, itulah keinginan untuk kita menjadi kaya, keinginan untuk kita mencari uang lebih baik untuk meningkatkan kehidupan kita. Itu tidak apa-apa. Tapi kita harus selalu ingat pencobaan-pencobaan yang akan datang di dalam kita meningkatkan keinginan kita itu, sehingga kita tidak terjerat, sehingga kita tidak terjatuh, bahkan sehingga kita tidak menjadi binasa. Jangan kita menyalahkan iman kita. Kita tahu iman kita kepada Tuhan adalah seperti ini. Tetapi tipu-tipu dikit gak apa-apa lah di gereja, kan gak ada yang tahu. Bohong-bohong dikit gak apa-apa lah. Tidak bisa. Di hadapan Tuhan semuanya itu menjadi nyata dan terlihat. Yang ketiga adalah nasihat Rasul Paulus untuk orang-orang yang kaya. Tadi kan orang yang mau menuju kaya. Sekarang orang-orang yang kaya itu ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Yang pertama-tama adalah jangan tinggi hati. Karena biasanya orang
Kalau merasa udah segala punya, rumah gede, bahkan bukan satu aja, rumah ada berbiji-biji, mobil juga bukan satu, anak yang kedua satu, dianya satu, suami istri seorang satu dan sebagainya. Dan semua terpenuhi kebutuhan, mau makan apa, restoran mana, ayo bisa karena punya uang. Jadi merasa bahwa saya ini sudah nyaman. Tapi saudara-saudara ingat di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang merasa nyaman, yang merasa bahwa saya ini sudah bahagia, segala macam punya. Lantas Tuhan bilang, malam ini juga kamu akan meninggal. Game over hidupnya. Apa yang dia bawa? Tidak ada yang dia bisa bawa sama sekali ketika dia terbujur kaku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan nasihat lagi dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang kaya itu, bukan saja tinggi hati, menjadi sombong dan merasa bahwa saya sangat mempunyai ketergantungan kepada harta kekayaan saya. Dikatakan bahwa di dunia ini ada ngengat, ada pencuri, ada perampok, ada orang yang menginginkan juga apa yang kita punya. Ada juga bencana alam, ada kebakaran, ada banjir, ada segala sesuatu yang dapat memusnahkan apa yang kita banggakan di dalam hidup ini sebagai itulah yang membuat saya menjadi bahagia. Itu bisa hilang dalam sekejap mata. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, kata Rasul Paulus. Suka memberi dan membagi. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus untuk orang-orang yang kaya, yang berkelebihan, bahwa bukan untuk dirinya sendiri saja nyaman jiwaku, tetapi juga kita mempunyai hati yang murah. Kita mengingat akan sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang berteriak sakit, gak punya uang untuk beli obat, untuk pergi ke dokter. Kita punya yang berkelebihan, tapi kita kalau pelit dan tidak mau memberikan pertolongan kita. Rasul Paulus katakan kita harus mempunyai hati yang murah, saling memberi dan saling berbagi. Kalau memberi mungkin kita beri gitu tanpa perasaan. Tapi kalau kita membagi, itu mempunyai yang lebih dalam di dalam kehidupan kita. Karena apa yang saya punya ini, saya akan bagi kepada dia. Saya akan bagi kepada si A, si B, si C. Karena itu adalah dari hasil keringat saya dan saya akan membuat mereka dapat pertolongan di dalam kehidupannya. Karena saya mempunyai lebih. Itulah saudaraku yang kekasih, nasihat Rasul Paulus untuk orang-orang yang kaya yang diberikan kepada Timotius untuk saling mempunyai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling itu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat, mata kita tertutup untuk saudara kita yang ada di sekeliling kita. Untuk saudara-saudara anggota jemaat yang susah, kita seringkali tidak memberikan uluran tangan kita untuk menolong kepada mereka. Karena kita merasa bahwa pokoknya saya yang cukup, sebodoh teuing dengan yang lain, sebodoh dengan orang-orang di sekitar saya. Sebagai kesimpulan saudara, menjadi keluarga yang penuh rasa cukup, yaitu seperti ayat yang ke-6 tadi, ibadah kesalehan hidup disertai rasa cukup, yaitu puas
Saya teringat akan satu keluarga sederhana sekali. Dia tuh kalau makan di meja makan selalu bersama-sama ayah, ibu, dan kedua anaknya. Dan mereka bergilir untuk berdoa buat mengucap syukur untuk makanan yang ada di hadapan mereka. Tibalah gilirannya kepada anak yang besar. Tapi dia diam aja, gak mau berdoa. Lantas kemudian papahnya dengan sabar mendekati. Sekarang giliran kamu. Sekarang kamu harus berdoa untuk mengucap syukur sama Tuhan untuk makanan ini. Anak itu mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Bagaimana saya berterima kasih sama Tuhan. Tiap hari makannya sama tempe melulu, dia bilang gitu. Kayak orang lain dong makannya yang enak, dia bilang. Kata papahnya, ini pun berkat Tuhan. Kita masih bisa makan, kita bisa masih minum. Itu adalah berkat Tuhan. Ayo anak papa, anak yang pintar, ayo kamu berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Kita cukup diberikan oleh Tuhan. Meskipun kita di hadapan kita hanya nasi dengan tempe. Masih ada nasi, masih ada tempe. Itu berkat Tuhan. Kita mengucap syukur. Anak diajar untuk merasa cukup dengan apa yang mereka nikmati, dengan apa yang mereka dapat. Kita belajar suami dengan istri merasa cukup. Gak usah kalau masih bisa dipakai, meskipun ini udah gak bisa dikancingin, tapi masih dipakai gitu. Saudaraku yang kekasih, kita harus selalu merasa cukup karena itu semua Tuhan yang telah memberikan kepada kita. Dan Rasul Paulus mengatakan kalau ibadah kita, kesalehan hidup kita disertai rasa cukup, puas, itu memberi keuntungan yang amat besar di dalam kehidupan kita. Dan itu yang patut kita syukuri di dalam kehidupan ini hari lepas hari. Apapun pekerjaan kita, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang pegawai swasta, sebagai seorang tukang jualan di pasar, pengusaha, TNI, Polri, tukang ojek, tukang bangunan dan lain-lain, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita kerjakan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Yaitu kita diingatkan untuk bekerja yang benar di dalam porsi kita masing-masing. Dan kita bekerja dengan jujur. Kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Sebagaimana yang tadi saya katakan, uang memang penting. Tapi bukan itu yang utama. Yang terutama di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan adalah kita bekerja dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mencukupkan aku hari lepas hari. Tuhan telah memberikan kepada aku hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih, dan Rasul Paulus juga menasihatkan, kita harus seperti orang yang bertanding. Bertanding, ayat yang ke-12, untuk iman kita. Tuhan sudah memberikan iman kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus saya, untuk menyelamatkan saya. Mengapa kita menodai akan iman itu dengan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kita tipu-tipu, kita bohong-bohong dan seterusnya. Dan rebutlah kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita, kepada saudara dan kepada saya. Mengapa kita tidak mempertahankan, merebutnya, bahwa inilah yang Tuhan janjikan kepada kita, suatu kehidupan yang kekal yang kita harus perjuangkan, kita harus
pertandingkan, yaitu dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Yaitu dengan menurut akan perintahnya. Jadi mendengar akan firman Tuhan. Bukan dari sini, keluar dari sini, masuk dari sini, keluar dari sini. Tetapi masuk dari sini, masuk dari sini, dan menetap di sini. Serta kita melakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan jadilah kita, apapun profesi kita, apapun keadaan kita, baik kita yang sederhana, baik kita yang berkelimpahan yang Tuhan telah berkati di dalam hidup ini, kita mempunyai hati yang murah, yang melihat kepada ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Banyak orang yang perlu ditolong oleh kita dengan apa yang kita punya. Meskipun sangat-sangat sederhana, kita bisa memberikan pertolongan kita kepada sesama kita yang sungguh amat membutuhkan pertolongan kita. Oleh sebab itu, jadilah, hai istri-istri, suami-suami, anak-anak, orang tua, oma opa, untuk kita membina satu keluarga yang penuh rasa cukup hari lepas hari, apapun yang ada pada kita. Amin.